Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fansi botak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Flashy Flash yang selesai menceritakan masa lalunya dengan Sonic di dalam apartemen Saitama. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 242 yang bersumber dari website Jepang yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Nah, di revisi chapter 242 ini, Flashy Flash mendapatkan surat tantangan dari Sonic. Dan secara mengejutkan, Saitama juga dapat surat yang serupa. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 242 kali ini adalah Karma. Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash, Blast, Tafshichi, dan Manako yang berkumpul membahas cerita masa lalu dari pahlawan berponi itu dengan Sonic di dalam apartemen Saitama. Sambil tersenyum berlagak sok keren di hadapan si botak, Flashy Flash berkata, jika singkat ceritanya, dia ini berada di level yang lebih tinggi dari Sonic ketika berada di desa ninja. Namun sambil merengut, si botak malah berpikir jika sepertinya dia harus membeli daging sapi dan bawang. Kemudian Flashy Flash berdiri dan meminta Blast untuk menyampaikan salamnya kepada pria itu, siapapun dia saat dia masih menjadi manusia. Maksudnya ini pemimpin desa ninja ya guys. Lalu pahlawan berponi itu pun pergi. Blast sendiri hanya diam tanpa berkata apapun. Ketika Flashy Flash benar-benar pergi dari kamar si botak, Genos yang nongol dari balik dinding itu berkomentar. Dia baru menyadari jika pahlawan yang duduk itu adalah Blast. Dia pun memperkenalkan diri pula sambil memintanya, jika pahlawan tersebut punya masalah, Blast tidak perlu ragu untuk berbicara dengan gurunya setiap saat. Sambil merasa bingung, Blast pun berkata jika dia akan memikirkannya nanti. Tapi sambil berpikir sok serius, Saitama malah berkomentar jika menu daging sapi dengan krim sepertinya akan cocok untuk makan bareng. Wah, yang dipikirkan si butak cuma makanan aja nih guys. Scene berpindah ke lorong markas asosiasi pahlawan, di mana ada Flashy Flash yang didatangi oleh salah satu staf asosiasi dan diberitahu jika dia telah mendapat surat tantangan dari seseorang. Sepertinya itu adalah surat tantangan dari Sonic guys. Di sisi lain, Blast dan staf Shichi kembali ke dalam markas dengan menaiki lift. Blast merasa jika sepertinya Flash telah menemukan sesuatu. Menurutnya itu tidak mengherankan, karena dia sendirilah yang memberitahu pahlawan tersebut tentang sosok yang disebut dengan God. Meskipun dia sendiri juga tidak ingin Flashy Flash terlibat dalam pertarungan nanti. Staf Shichi berkomentar, menurutnya pahlawan tersebut tadi bisa saja mengatakan kepada Flashy Flash kalau pemimpin desa ninja telah dikendalikan oleh God dan apapun yang dia lakukan adalah perbuatan dari God pula. Menurutnya mengatakan hal itu kepada Flashy Flash akan jadi cara yang lebih baik untuk melindunginya dari pendiri desa ninja itu, serta menggagalkan niat balas dendam Flash kepadanya. Bagi staf Shichi, itulah maksud dari semua ini. Blast menjawab jika dia hanya tidak ingin memperburuk keadaan jika pemimpin desa ninja tersebut kembali menjadi manusia lagi. Meskipun Blast sendiri juga merasa kalau Void mungkin akan memarahinya dan berkata untuk tidak menipunya pula. Bagaimanapun juga, Void dibesarkan di sebuah organisasi yang mirip dengan desa ninja itu, di mana ketika lulus para siswa berpencar dan saling membunuh satu sama lain dalam perebutan kekuasaan dan kontrol. Blast juga bercerita jika Void adalah satu-satunya orang yang selamat dari organisasi tersebut. Flashy Flash, Sonic, aliansi Ninja Party, dan pendiri desa ninja merasakan hal yang sama, yaitu beban takdir seorang ninja. Menurut staf Shichi, jika Flash tidak sehebat Void, mungkin dia tidak akan menjadi pendukung Blast dalam pertempuran atau menjadi bagian penting dari operasi ini. MT Void akhirnya menampakkan dirinya kepada mereka, dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melepaskannya dari kendali God. Ternyata nama asli dari pendiri desa ninja itu adalah MT Void, dan dia adalah teman lama dari pahlawan kelas S peringkat 1 tersebut. Blast memberitahu jika selama orang itu bersembunyi, maka Void tak akan bisa ditemukan. Ini karena pahala khusus yang dia miliki. Bahkan desa ninja tidak dapat dia temukan karena hal ini. Menurut Blast, jika Void menghilang lagi, maka mereka akan kalah, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Sambil menunjukkan foto sebuah bangunan kuno kepada staf Shichi, Blast memberitahu jika God akan muncul di tempat ini dan Void juga akan ada di sini pula. Scene berpindah. Kali ini ke Saitama yang seperti mau berangkat ke suatu tempat. Genos yang melihat gurunya mau pergi bertanya dengan apa yang akan dia lakukan.
Si botak memberitahu jika dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia akan pergi ke tempat persembunyian dari Sonic sekarang. Mendengar hal itu, Genos pun jadi bingung. Apakah gurunya tahu di mana tempat persembunyian ninja buronan itu berada? Sambil menunjukkan sepucuk surat, Saitama bercerita jika dia sebenarnya sudah menerima beberapa surat tantangan dari Sonic di apartemennya yang lama. Dia menemukan satu di antara sekumpulan surat sampah yang diteruskan ke apartemen pahlawan ini. Genos juga bertanya, kenapa gurunya mau saja pergi? Si botak mengaku tidak tahu apakah ini soal pasukan ninja atau apalah. Tapi dia telah melihat hal seperti ini sebelumnya, yaitu orang-orang yang tidak punya kegiatan lain, yang akhirnya berkumpul hanya untuk membuat masalah dan menarik perhatian. Tentu saja demi mencegah kesalahpahaman juga guys. Karena sebelumnya kasus komplotan botak itu saja sudah membuat nama Saitama dicap buruk, karena Saitama dikira salah satu anggota dari geng tersebut. Berhubung mereka tahu bahwa kelompok ninja akan pergi ke tempat Sonic, maka dia akan pergi ke sana menghajar mereka semua, termasuk Sonic pula. Si botak juga berharap dengan apa yang dia lakukan ini, si ninja buronan itu akan berhenti mengganggunya. Sambil berjalan pergi, Saitama merasa jika mungkin Sonic bersikap seperti itu, mungkin karena ninja tersebut gak mau sendirian. Genos sendiri yang sambil membawa anjing Rover itu tidak bisa berkomentar banyak melihat gurunya berangkat. Scene berpindah lagi. Kali ini ke dalam suatu hutan di mana ada Flashy Flash yang mendatangi surat tantangan. Dan benar saja, surat tersebut berasal dari Sonic. Di dalam hutan sendiri, Sonic telah menunggu pahlawan berboni itu. Flashy Flash bertanya, ada apa dengan semua ini sekarang? Kenapa ninja buronan tersebut memberinya surat tantangan? Sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya, Sonic berkata jika dia baru saja melupakan ninja tersebut sampai dia melihat Flashy Flash kemarin. Menurutnya, kalau dipikir-pikir, mereka juga belum menyelesaikan urusan mereka yang sebelumnya. Sambil mengambil kuda-kuda untuk bertarung, Sonic memberitahu kalau segalanya sudah berbeda sekarang dibandingkan saat mereka masih berlatih dulu. Maka dari itu, dia meminta Flashy Flash untuk melakukan duel. Sambil tersenyum, pahlawan berwarna tersebut menjawab jika dia juga ingin menjelaskan perbedaan level kekuatan di antara mereka berdua. Ini adalah momen yang dia inginkan juga. Flashy Flash tidak keberatan sama sekali, tapi dia ganti bertanya, apakah Sonic sudah yakin? Apakah dia benar-benar ingin menyia-nyiakan nyawanya yang hampir melayang saat masih berada di desa ninja? Sambil tersenyum, Sonic pun bergerak dan mulai menyerang pahlawan tersebut. Dia seperti mengeluarkan gerakan berpindah cepat, seperti yang dulu pernah Saitama tunjukkan saat terakhir kali mereka bertemu. Tentu saja gerakannya tidak secepat si botak dulu ya guys, tapi sudah mirip. Apakah Sonic dapat meniru teknik yang Saitama miliki? Dan mungkinkah duel tersebut akan berhasil ninja buronan itu menangkan? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 242 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata revisi chapter 242 yang isinya memperlihatkan dimulainya duel antara Flashy Flash dengan Sonic. Setelah sebelumnya ninja buronan itu memberikan sebuah surat tantangan kepada pahlawan berboni tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.